Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Wahyudi. Saya dari Magister Teknik Elektro tahun 2023 semester ganjil atau semester pertama ini. Baiklah, pada presentasi tugas mata kuliah statistika lanjut, saya akan mencoba menjelaskan terkait project yang saya kerjakan, yang saya beri judul Gender Based Analysis of Brain Total Intracranial Volume on Cross-Sectional MRI Data Image, a Statistical Hypothesis Test. Jadi pada tugas ini saya mencoba menganalisis dari sebuah data yang ada di OASIS Open Access Series of Imaging Studies tentang data MRI yang berupa gambar terkait volume intracranial total pada otak, yang spesifik membahas nanti terkait gendernya, male dan female. Baiklah, pada report yang saya kerjakan ini, project ini saya membagi menjadi 3 subbab, yaitu pada introduction, conclusion, introduction, discussion, dan conclusion. Di introduction sendiri saya nanti akan menjelaskan terkait latar belakang mengapa kita perlu mempelajari atau menganalisis terkait volume total intracranial otak tersebut, kemudian dan proses data akuisisinya, jadi pengambilan data yang ada pada OASIS. Kemudian di discussion kita akan mencoba menjelaskan terkait theoretical review-nya, yaitu apa itu ICV, apa itu MRI, kemudian apa statistical hypothesis testnya yang digunakan. Ada 2, descriptive analysis dan Z-test menggunakan CLT atau critical limit theorem. Kemudian yang ketiga adalah conclusion. Baik, pada introduction ini saya ingin menjelaskan terkait kenapa kita penting menganalisis terkait ICV tadi atau total intracranial volume pada otak. Jadi pada human brain atau otak manusia itu sangat kompleks sekali. Jadi otak manusia itu berpengaruh terhadap, salah satu dari ICV ini itu berpengaruh terhadap proses kognitif atau tingkah laku seseorang. Nah, ICV sendiri ini itu merupakan wadah dari otak tersebut yang bukan hanya bisa dilakukan untuk analisis psikologi seseorang, tapi juga bisa untuk diagnosa atau untuk implikasi klinis terhadap apa yang ada di ICV tersebut, seperti itu. Nah, sedangkan di volume otak sendiri itu dipengaruhi oleh banyak hal. Ada demografi, ada etnis, kemudian ada usia juga. Nah, di sini kita akan lebih spesifik di gendernya. Jadi memilah antara male dan female, bagaimana nanti volume ICV, AIC, intracranial volume pada otak tersebut terhadap laki-laki dan perempuan, male dan female. Nah, untuk data akuisisinya sendiri di sini kita mengambilnya dari OASIS atau Open Access Series of Imaging Studies. Itu menyediakan data tentang MRI otak yang di dalamnya itu ada beberapa jenis berupa Excel, ketentuan atau klasifikasi dari masing-masing bagian otak yang ada di MRI itu sendiri. Ada volume hipokampus, ada volume otak secara menyeluruh, kemudian ada ICV ini atau intracranial volume atau total intracranial volume. Nah, berikut adalah gambar dari web OASIS yang kita ambil datanya secara open yang bisa kita gunakan. Di OASIS ini sangat menarik sekali karena bisa kita gunakan untuk banyak hal nanti ke depannya. Meskipun ini sangat banyak diakses juga oleh banyak orang. Nah, data yang saya gunakan sendiri adalah di OASIS itu ada sekitar 400-an lebih data. Nah, kita ambil di sampel itu 50 untuk data male dan 50 untuk data female. Bagusnya kalau di OASIS itu adalah datanya secara randomnya adalah bagus karena dia dari mulai etnis, terus demografi dan usia, kemudian volume itu adalah seluruhnya adalah acak. Jadi representasi dari data ini bisa dikenakan sebagai data yang sangat valid sekali. Di bagian kiri ini adalah data female-nya atau perempuan sebanyak 50
sampel, dan yang di sebelah kanan ini adalah data male atau laki-laki. Ya. Nah, total intracranial volume sendiri ini adalah bagian dari otak di dalam tengkorak manusia yang meskipun di dalamnya itu ada juga cairan cerebrospinal, kemudian ada beberapa struktur lain yang ada di ICV itu, tapi secara garis besar kita bisa menyebut bahwa volume otak manusia itu bisa diwakili dengan volume dari intrakranial ini. Nah, kemudian MRI atau magnetic resonance imaging ini seperti yang kita kenal bahwa dia adalah berupa gambar Gray yang dari sinar radioaktif atau magnetic resonance tadi untuk mengetahui struktur yang ada di dalam tubuh manusia. Dalam hal ini adalah otak manusia itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah hipotesis testing teorinya. Saya sendiri menggunakan yang pertama adalah descriptive analysis. Jadi secara umum analisa statistiknya, mean, median, dan modusnya atau mode, kemudian deviasi, standar deviasi, dan yang lain sebagainya, minimum maksimumnya seperti yang akan dijelaskan nanti selanjutnya. Kemudian Z-test menggunakan analisa Z-test atau critical limit theorem seperti yang telah dijelaskan untuk mengetahui hipotesis testingnya. Jadi nanti dia berada di area Z atau di luar area Z. Dalam hal ini mungkin nanti berada di left tailnya. Nah, ini adalah hasil deskriptif analisisnya, yaitu di mana mean, median, dan mode bisa kita lihat hasilnya dari sampel 50 data tersebut. Nah, ada yang menarik di sini, yaitu di male itu tidak ada modusnya. Jadi memang tidak ada nilai yang sering muncul. Hampir semua data di male otak volume total intracranial volume pada male atau laki-laki adalah tidak ada yang sama. Jadi semua datanya adalah unik. Kemudian di sini bisa dilihat bahwa memang antara average otak yang ada di perempuan dengan yang di laki-laki adalah memang average-nya secara descriptive analysis sudah bisa kita lihat bahwa lebih besar laki-laki. Tapi di sini kita perlu mengklarifikasi atau memvalidasi apakah benar bahwa di sini otak laki-laki itu lebih besar ataupun tidak. Dari data di bawah, grafik yang sudah dinormalisasi pada distribusi normal pada gambar di sini terlihat bahwa memang otak perempuan itu cenderung ke kiri dan otak laki-laki itu cenderung ke kanan. Artinya memang karena average-nya lebih besar, jadi bisa terlihat bahwa dengan skala yang sama 1000 sampai 2000 rata-rata otak laki-laki adalah lebih besar. Kemudian di sini ada satu outlier di female yang 1794, tapi itu tidak terlalu signifikan merubah rata-rata karena dia di atas batas atas. Jadi sekalipun ini ada ataupun tidak ada, dia tidak akan memengaruhi hasil karena data ini akan tetap bisa kita katakan sebagai data otak laki-laki itu akan lebih besar daripada perempuan. Seperti itu. Ini berdasarkan box plotnya. Dan ini adalah gambar distribusi normalnya. Nah, ini adalah Z-test yang kita lakukan. Jadi di Z-test ini ada beberapa value yang kita gunakan, yaitu mean sampel 1, kemudian mean sampel 2, kemudian standar deviasi sampel 1 dan standar deviasi sampel 2, dan ukuran size-nya dari sampelnya adalah sebanyak 50 dengan signifikan levelnya adalah 0,5. Di null hipotesis kita anggap bahwa H0-nya adalah mu1 sama dengan mu2. Artinya kita anggap bahwa asumsi awal kita itu otak laki-laki dan otak perempuan itu adalah sama. Meskipun di kenyataannya nanti di hasilnya adalah kita tahu bahwa HA ini di HA hipotesis alternatifnya bahwa mu1 means atau rata-rata dari otak perempuan itu lebih kecil daripada otak laki-laki atau otak laki-laki lebih besar. Di rejection region-nya adalah alpha 0,05 dan Z critical-nya nanti adalah di minus 1,64 karena 95% atau karena 0,05 di signifikan levelnya. Dengan menggunakan rumus Z
sama dengan X1 bar ditambah X2 bar dibagi sigma 1 kuadrat di per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2 didapatkan hasil sebanyak minus 5953. Dari sini kita bisa lihat nanti hasilnya adalah bahwa dari Z test ini sangat terlihat jauh di left tail di luar bagian kiri dari Z value, sehingga bisa dikatakan secara sederhana kita bisa mengatakan bahwa H0 ini adalah reject karena dia di luar daerah dari Z, dia berada jauh di left tail di bagian kiri dan tidak masuk ke nilai yang ada di area distribusi normal ini, sehingga hal alternatifnya adalah diterima. Jadi dari analisis ini kita bisa menyimpulkan bahwa bisa dipastikan bahwa dari hasil data statistik analisis ini kita bisa menyimpulkan bahwa otak laki-laki adalah jauh lebih besar daripada otak perempuan. Kemudian untuk kedepannya memang dari beberapa data di Oasis ini kita bisa olah, kita bisa analisis lebih lanjut untuk mendapatkan berbagai hasil yang mungkin sangat menarik untuk analisis statistik di beberapa materi selanjutnya. Sekian kiranya yang dapat saya sampaikan, semoga dapat memberi manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.